Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saudara-saudara sekalian dalam mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini karena kita tidak dapat bertemu dalam dunia nyata di dalam kelas, maka saya, dosen pengampu saudara, akan memandu saudara dalam perkuliahan ini melalui video pembelajaran. Baiklah, pertama saya perkenalkan diri, saya Dr. Apna Hidayati, salah satu tim pengampu dari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Baik, untuk pertemuan 1, topik kita adalah mengenai konsep dasar kurikulum, kemudian kedudukan kurikulum dalam pembelajaran dan dalam sistem pendidikan nasional. Berikutnya adalah pengertian kurikulum, dan yang terakhir adalah fungsi dari kurikulum. Nah, kenapa saudara perlu mempelajari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran? Karena kapasitas saudara sebagai seorang lulusan dari Fakultas Ilmu Pendidikan itu wajib untuk memahami bagian terpenting dari proses pendidikan, atau diistilahkan dengan the heart of education. Dalam hal ini adalah kurikulum. Jadi kurikulum itu merupakan inti dari semua proses atau pelaksanaan pendidikan. Nah, seperti apa wujudnya? Wujudnya adalah semua range atau semua aktivitas yang dilalui oleh peserta didik itu selama dalam proses pendidikan, baik dalam bentuk materi-materi pembelajaran, peraturan-peraturan di sekolah, ataupun bahan ajar, ataupun desain lingkungan belajar, RPP, silabus. Nah, itu adalah wujud-wujud dari sebuah kurikulum, termasuk di dalamnya aturan sekolah, peraturan-peraturan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang melingkupi proses pendidikan dan akhirnya itu akan membentuk keluaran peserta didik, nah itu dinamakan dengan kurikulum. Baik, nah sekarang coba saudara cermati diagram atau gambar yang ibu kemukakan ini. Nah, bahwa dalam proses pendidikan itu banyak sekali aspek yang terlibat di dalamnya. Karena kita ketahui bahwa pendidikan itu adalah sebuah sistem. Salah satunya adalah yang paling urgent itu adalah kurikulum. Nah, di sini kita melihat ada pendidikan dasar, di bawahnya itu ada peserta didik. Nah, karena memang pada jenjang pendidikan itu salah satunya ya, di samping jenjang pendidikan menengah, jenjang pendidikan tinggi gitu ya. Kemudian ada panahnya itu adalah ke proses pendidikan, dan terakhir panahnya itu adalah kepada lulusan. Nah, untuk membentuk lulusan ada banyak hal yang terjadi di dalam proses. Di dalamnya ada pendidikan, ada anggaran, ada administrasi ya, ada sarpras, dan ada kurikulum. Nah, makanya Ibu katakan tadi kurikulum itu adalah inti, karena itu yang akan membentuk peserta didik itu, atau membentuk luaran dari peserta didik. Nah, gimana kedudukan antara politik, sosial, budaya, keamanan, agama, ekonomi, alam? Nah, itu mempengaruhi proses pendidikan. Dia mempengaruhi dari sistem. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya masalah politik. Nah, politik itu tentu berpengaruh terhadap sistem pendidikan. Nah, apa contoh? Nah, karena kita menteri pendidikan itu memang bagian dari proses politik. Nah, kadang-kadang ada yang istilah orang itu ganti menteri kemudian ganti kurikulum, atau ganti menteri kemudian ganti proses pendidikan. Nah, itulah yang terjadi karena memang di negara kita ini politik itu memang dia include ke dalam semua lini kehidupan. Nah, kemudian dari sisi keamanan seperti apa? Misalnya sekarang dalam masa pandemi. Nah, tentu dalam masa pandemi ini terjadi sesuatu
tidak aman misalnya dari sisi kesehatan, maka tentu proses pendidikan akan berubah. Dari yang mulanya tatap muka di dalam kelas, kemudian sekarang tatap muka melalui daring. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini. Baik. Kemudian tentu kita juga mempelajari tentang pendidikan dan kurikulum. Nah, dua konsep ini perlu kita pahami secara lebih jauh. Pendidikan itu hakikatnya adalah interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam upaya membantu si peserta didik menguasai tujuan dari pendidikan. Jadi kata kuncinya itu adalah interaksi ya, dan upaya membantu pendidik atau membantu peserta didik untuk menguasai tujuan. Kemudian interaksi pendidikan itu dapat berlangsung secara formal dan non formal. Nah, yang kita target di sini tentu adalah yang berlangsung secara formal, yaitu dalam dunia sekolah. Kalau yang non formal itu ada pendidikan dalam keluarga, kemudian pendidikan di dalam masyarakat, ya. Jadi semuanya, artinya semua proses pendidikan itu termasuk kepada proses yang non formal. Nah, tentu yang kita tinjau di sini adalah pada proses formal. Baiklah, kita lanjutkan. Kurikulum dan pendidikan formal. Nah, tadi karena kita membahas tentang pendidikan formal, maka perlu dijelaskan apa itu pendidikan formal. Nah, pertama kriterianya dia memiliki rancangan pendidikan yang tertulis. Nah, apa contohnya? Dia punya silabus, dia punya bahan ajar yang jelas gitu ya, dia punya buku guru, buku siswa ya. Kemudian dia dilaksanakan secara formal, jelas, ada yang mengawasi, ada yang menilai, ada ujian gitu ya. Kemudian apalagi cirinya? Diberikan oleh pendidik yang memberikan ilmu atau keterampilan di berbagai bidang. Nah, misalnya saudara ya, ada yang dalam bidang BK, kemudian ada yang dalam bidang PAUD, ada yang dalam bidang PGSD, ada yang dalam bidang PLB. Jadi memang memiliki keterampilan khusus ya. Kemudian ada yang dalam bidang teknologi pendidikan. Nah, apalagi yang lain? Interaksi pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan tertentu ya, dengan fasilitas atau alat dan dengan aturan-aturan yang tertentu. Nah, ini tadi kaitannya dengan fasilitas, tentu kalau dalam pendidikan formal itu memang sangat jelas sekali. Baik, tadi kita udah bicara kurikulum ya. Nah, tapi sebenarnya apa kurikulum ya? Kurikulum itu sebenarnya asalnya dari bahasa Yunani itu ya, jadi artinya karere ya, jadi dia diartikan sebagai arena pacu. Jadi artinya maknanya di sini adalah kurikulum itu sama dengan pacuan kuda, jadi arena ya. Jadi segala sesuatu yang dilalui oleh peserta didik itu sejak dia masuk sampai dia keluar dari pendidikan itu atau dari sebuah lembaga pendidikan. Kurikulum merupakan rencana pendidikan yang memberikan pedoman tentang jenis, lingkup, urutan, dan isi serta proses pendidikan. Nah, kalau menurut Undang-Undang Sisdiknas, nah ini yang kita pakai itu adalah nomor 20 tahun 2003, bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara. Nah, cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, apa tujuannya? Ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu. Nah, silakan nanti saudara cermati tujuan pendidikan nasional. Nah, jadi kurikulum itulah yang alat atau sarana untuk mencapainya. Kemudian kurikulum itu kalau dinilai dari konsepnya ada sebagai substansi. Jadi kurikulum itu dipandang sebagai suatu rencana kegiatan peserta didik. Kemudian ada yang mengistilahkan dengan suatu sistem. Jadi dia bagian dari sistem sekolah maupun sistem masyarakat. Nah, dalam hal ini seperti Ibu katakan tadi, aturan-aturan ya, peraturan sekolah, peraturan lingkungan belajar. Nah, itu adalah kurikulum sebagai suatu sistem. Kemudian kurikulum sebagai suatu bidang studi. Nah, ini khusus ya. Nah, khusus kalau di jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan itu mengambil makna bahwa kurikulum adalah suatu bidang studi. Jadi ada ahli kurikulum pada prodi pendidikan. Nah, itu ada di FIP ya.
jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan. Nah, jadi memang luarannya nanti atau outputnya nanti memang khusus sebagai orang yang ahli dalam bidang kurikulum. Oke ya. Kemudian kita membahas tentang fungsi kurikulum. Jadi Ibu mengemukakan ada 6 di sini ya, ada fungsi penyesuaian, integratif, diferensiasi, persiapan, pemilihan, dan diagnosa. Jadi silakan Anda baca fungsi ini ya. Pertama, penyesuaian, jadi bahwa kurikulum itu harus mampu mengarahkan siswa untuk mampu menyesuaikan diri. Ya, kemudian ada fungsi integratif, ya mampu menghasilkan peserta didik yang mampu terintegrasi dalam masyarakat. Kemudian ada fungsi diferensiasi, ya kurikulum itu harus mampu didesain ya untuk dapat memberikan pelayanan yang berbeda. Nah, ini menarik. PLB ini punya peran besar di sini, salah satunya adalah melalui pendidikan inklusi. Jadi artinya kalau pendidikan inklusi itu peserta didik yang dia memiliki ketunaan, nah itu dia melalui pendidikan inklusi dia dapat diakomodir. Nah, salah satu yang mengakomodir itu adalah desain dari kurikulumnya. Kita lanjutkan, ada fungsi persiapan. Nah, ini jelas ya bahwa kurikulum, misalnya kurikulum pendidikan dasar itu berfungsi sebagai mempersiapkan peserta didik untuk menempuh jalur pendidikan menengah, begitu juga seterusnya ya. Kemudian ada fungsi pemilihan. Jadi peserta didik itu dapat memilih apa yang ingin dipelajarinya. Nah, kita memiliki misalnya di SMA ada jurusan IPA, IPS. Nah, itu termasuk kepada fungsi kurikulum sebagai fungsi pemilihan. Dan ada fungsi diagnostik yang terakhir ya, berfungsi mendiagnosa kebutuhan belajar dari peserta didik. Nah, jadi fungsi-fungsi kurikulum ini tentu akan diberikan ya atau berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik itu untuk menempuh jalur pendidikan. Nah, jadi dalam kurikulum dan pembelajaran, ada satu kata lagi pembelajaran seperti tadi kita kemukakan, upaya ya. Jadi pembelajaran itu adalah upaya untuk membelajarkan peserta didik atau upaya untuk membuat peserta didik itu menjadi belajar. Jadi kurikulum itu include di dalamnya, jadi proses pembelajaran itu include di dalam yang namanya kurikulum. Nah, untuk tahap ini segitu ya informasi tentang konsep dasar mengenai kurikulum. Nah, nanti tentu Anda akan perdalam materi ini melalui video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.